Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Komariah selaku dosen pengampu mata kuliah teori sastra dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie dengan pendekatan ekspresif. Pertama, perkenalkan, nama saya Andonuare, NIM 21014200095. Yang pertama ada analisis. Analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kedua, yaitu ada pengertian karya sastra. Karya sastra merupakan ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dituangkan dalam alat bahasa dan dituliskan dalam bentuk tulisan. Jika ada pendekatan ekspresif, menurut Abrams, pendekatan ekspresif adalah pendekatan dalam kaidah yang menitik beratkan kajiannya pada ekspresi penulis. Ruang lingkup analisis. Yang pertama ada ekspresi pengarang, karakter penulis, dan proses kreatif novel. Ekspresi pengarang. Dalam analisis ini, novel Harga Sebuah Percaya terdapat beberapa ekspresi pengarang dalam karya tersebut. Yang pertama ada keberanian, senang, kesedihan, percaya diri, dan terkejut. Keberanian. Contoh kutipannya yaitu Jim bagai seekor elang meloncat terbang. Sungguh mengesankan melihat gerakan Jim 2 kali lebih hebat dibanding gerakan terhebat prajurit pemberontak Buddhis. Pedang-pedang Jim terhunus mengkilat, matanya redup, Jim berteriak parah. Sekejap kepala adik Baginda sudah menggelinding di atas lantai. Pedang Jim terhenti tepat sebelum semilir pun jenjang Naila. Di halaman 219. Ekspresi senang. Dawai-dawai bergetar pelan dan segera seisi ruangan besar tersebut dipenuhi oleh energi kesenangan baru. Orang-orang bertepuk tangan, ada yang berseru, mulai riang menggerak-gerakkan badan. Jim tersenyum, itulah pekerjaannya jika itu pantas disebut pekerjaan. Di halaman 10. Ketiga ada kesedihan. Contoh kutipannya yaitu lihatlah, Naila terbaring di atas tempat tidur, begitu damai dalam tidurnya, tersenyum bahagia, cahaya matahari pagi yang menerobos kisi-kisi jendela menyinari mukanya. Gaun putih yang dikenakannya menimbulkan kesan sendu yang mendalam. Wajah itu sudah membeku, hari Jim seketika bagai dirilis sembilu. Contoh kutipan halaman 21. Yang keempat ada percaya diri. Contoh kutipannya, kehidupan harus terus berjalan. Semua orang pasti pernah terluka oleh cinta pertama. Dan Jim bisa membuktikan ia bisa melanjutkan hidupnya lebih berarti tanpa harus melupakan Naila.
tanpa harus terjebak oleh penyesalan. Kutipannya di halaman 293. Kelima, ada ekspresi pengarang terkejut. Apa sebenarnya, contoh kutipannya yaitu, apa sebenarnya yang terjadi? Jim dengan tangan gemetar berusaha menyentuh pet. Urung ada yang lebih dulu lembut memegang tangannya. Kau tidak boleh banyak bergerak dulu, Jim. Kau harus beristirahat. Dan Jim mematung. Lihatlah, di sebelahnya dengan tatapan penuh kasih sayang, tersenyum malu-malu padanya Naila, kekasih hatinya. Di halaman 296. Karakter penulis unik. Contoh kutipannya yaitu, maafkanlah. Tidak sebagaimana lazimnya dongeng cinta. Kisah ini harus dimulai dengan perpisahan. Perpisahan yang menyakitkan meskipun sebenarnya seabadi apapun kisah cinta yang kalian kenal. Pastilah mengenal kata berpisah. Lalu itu ada puitis. Contoh kutipannya yaitu, hanya saja kisah ini menjadi berbeda dengan kepunyaan kita ketika Jim tak kunjung menyadari bahwa cinta adalah kata kerja, dan sebagai kata kerja jelas ia membutuhkan tindakan-tindakan, bukan sekedar perasaan-perasaan. Di halaman 2. Proses kreatif novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie. Proses kreatif merupakan kesenangan bagi seorang penulis. Dalam seorang penulis memiliki pikiran yang liar dan imajinatif sesukanya sehingga banyak memunculkan ide yang kreatif, misalnya novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie. Saat masih kecil, Terelie sempat menulis puisi dan cerpen dan mencoba mengirimkannya ke beberapa majalah anak, namun tulisannya tersebut tidak pernah diterbitkan. Saat berada di bangku SMP, ia sudah terbiasa mengirimkan tulisannya ke koran, tempatnya tinggal. Pada tahun 2005, ia memutuskan untuk menulis novel. Tercatat sudah 28 novel yang berhasil ia tulis. Beberapa novel karyanya pun ada yang sudah difilmkan seperti Hafalan Sholat Delisa, Bidadari-Bidadari Surga, dan Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Begitu banyak yang dihasilkan dari sebuah karya tulisnya yang menjadikan terkenal sampai sekarang. Oh, thank you. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sweet.